Tahun 2016, menjelang Lebaran, Surabaya digegerkan dengan adanya isu tuyul yang bergentayangan. Banyak warga yang mengaku kehilangan uang pecahan 50.000 dan 100.000. Padahal uang itu disimpan rapih untuk persiapan Lebaran. Setidaknya sudah ada 3 warga yang kehilangan uang. Mereka yakin uang itu diambil hantu kecil yang dimitoskan pandai mencuri uang. Hantu itu tak lain adalah tuyul. Busih misalnya, pemilik kos-kosan ini uangnya hilang saat disimpan di dalam laci. Dia ingat betul bahwa sebelum ngaji, dirinya mengambil uang 900.000 rupiah. Dan setelah selesai mengaji, ada beberapa lembar uangnya yang hilang secara tiba-tiba. Dia yakin kalau uang itu adalah perbuatan tuyul karena tidak mungkin ada orang asing yang masuk ke dalam kamarnya dalam waktu yang sangat singkat. Selain Busih, ada juga Pak Rof'i. Dia adalah seorang wira swasta aluminium yang mengaku sudah kehilangan uang pecahan 100.000 rupiah sebanyak 7 kali. Padahal uang itu ia simpan di dalam lemari dan kuncinya ia bawa. Warga lainnya mulai cemas dengan isu tuyul yang bergentayangan. Mereka bahkan berencana mendatangkan paranormal untuk menangkap tuyul itu. Tapi menangkap tuyul bukanlah hal yang mudah karena dia adalah makhluk gaib kecil yang amat licin untuk ditangkap. Alhasil, paranormal itu pun gagal. Sebenarnya, sudah banyak sekali kasus tuyul di Indonesia yang meresahkan warga. Mitos tentang keberadaan tuyul seolah tidak lekang dimakan waktu. Lalu timbul pertanyaan, apa sebenarnya tuyul itu? Dan sejak kapan ia ada di Indonesia? Tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus yang bertubuh kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 bersamaan dengan krisis ekonomi besar. Sebenarnya, tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah. Dengan begitu, bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menyelesaikan segala urusan perniagaan. Bisa jadi mereka menggunakan makhluk halus itu untuk merampas harta orang kaya. Baik, kalau kita menengok kembali ke tahun 1954, ada seorang antropolog bernama Clifford Geertz. Dia pernah melakukan penelitian mengenai makhluk halus yang ada di Jawa. Hasil penelitiannya itu mengungkapkan bahwa ada 3 makhluk halus yang tersebar di sepanjang Pulau Jawa, yaitu memedi, lelembut, dan tuyul. Selain itu, hasil penelitiannya menggambarkan wujud tuyul yang seperti anak kecil dengan kepalanya yang botak. Tuyul tidak menakut-nakuti atau membuat orang sakit. Tapi, makhluk itu bisa membuat pemiliknya kaya raya karena dia pandai mencuri uang. Clifford Geertz meyakini kalau ada 3 golongan orang yang memiliki tuyul saat itu. Mereka adalah seorang jagal, pedagang tekstil, dan seorang haji. Mereka mendapatkan tuyul-tuyul itu setelah mengunjungi sisa-sisa candi Hindu Borobudur, Penataran, dan Bongkeng, serta makam Sunan Giri. Walaupun tuyul bisa mendatangkan kekayaan, tapi ada tumbal yang harus diberikan oleh si pemiliknya. Baik itu tumbal manusia, ataupun tumbal menyusui sampai si wanita meninggal karena darahnya habis disedot tuyul. Baik, dari catatan sejarah itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang sejarah munculnya tuyul di Nusantara. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Dulu, saat Indonesia masih berbentuk kerajaan, ada sepasang kekasih yang sudah 10 tahun menikah tapi tak kunjung dikaruniai anak. Mereka adalah Pandu dan Palupi. Sudah lama sekali Pandu menginginkan keturunan, tapi istrinya itu tak kunjung hamil. Entah kutukan apa yang menimpa mereka berdua. Berbagai cara sudah Pandu lakukan agar Palupi hamil. Dia sudah pergi ke dukun, ke tempat keramat, bahkan sudah minta didoakan sang raja. Tapi selalu gagal. Palupi tak kunjung hamil. Sebenarnya kebahagiaan Pandu akan sempurna kalau dia punya anak. Bagaimana tidak? Pandu ini adalah orang yang sangat kaya. Dia punya banyak lahan sawah dan kebun pisang. Rumahnya juga besar. Berbeda dengan rumah warga lainnya yang berbentuk gubuk. Rumah Pandu tampak lebih mewah dari rumah-rumah warga lainnya.
Kehidupannya itu serba berkecukupan. Hanya saja semua itu seperti tak ada gunanya kalau tidak punya anak. Kerabat Pandu pernah memberi saran agar lelaki itu memungut anak. Tapi ia tidak mau. Pandu yakin masih bisa punya keturunan. Di suatu sore, Palupi duduk di dalam kamarnya sambil menghadap jendela yang dibiarkan terbuka. Rambut Palupi tergerai panjang sepinggang. Dia mengenakan kain batik sedada khas wanita zaman kerajaan. Selain itu, ia juga mengenakan anting emas yang ukurannya cukup besar dan berkilauan. Palupi melantunkan kidung dalam bahasa Jawa kuno. Kidung itu berisi doa agar dewa segera memberinya keturunan. Dan tak lama kemudian, Palupi terkejut karena tiba-tiba saja ada seorang kakek-kakek yang melintas di depan jendela kamarnya itu. Segera Palupi bangkit dan melongokkan kepala keluar jendela. Tapi anehnya, kakek itu malah menghilang entah kemana. Buru-buru Palupi menutup jendelanya. Dia khawatir kalau yang lewat barusan adalah Dedemit. Malamnya, Palupi menceritakan kejadian tadi sore pada suaminya itu. Tapi Pandu tidak menanggapinya dengan serius. Karena bisa jadi yang lewat itu adalah warga desa Pariuk. Sementara itu, Palupi yakin kalau yang lewat tadi sore adalah Dedemit. Karena tidak mungkin lelaki tua itu bisa menghilang dengan sangat cepat. Dan di hari berikutnya, Palupi kembali duduk di depan jendela kamarnya sambil menyisir rambut dan melantunkan kidung. Lalu tanpa diduga-duga, lelaki tua itu muncul kembali. Dia berjalan perlahan melintasi jendela kamar Palupi. Dengan cepat, Palupi melongokkan kepalanya keluar jendela. Kali ini, ia dapat melihat dengan jelas si kakek tua tersebut. Ia masih berdiri di samping jendela kamarnya Palupi. Dan dengan ragu-ragu, Palupi menyapa kakek itu. "Kakek ini siapa ya? Kenapa kakek selalu melintas di depan jendela kamarku?" tanya Palupi. Si kakek membalikkan badan. Dia tersenyum pada Palupi. Wajahnya penuh dengan keriput, rambutnya juga beruban. Dia mengenakan baju hitam yang lusuh, juga celana hitam. "Selama kau masih bersama Pandu, kau tidak akan pernah punya anak sampai kapanpun," ucap kakek misterius itu. "Kenapa, kek? Apa Pandu mandul?" tanya Palupi. Dia melongokkan kepalanya keluar jendela. "Tidak, dia tidak mandul. Dia hanya terkena kutukan. Kau harus tahu, dulu sebelum dia menikahimu, dia pernah mengencingi sarang demit yang ada di hutan Jurikolot. Para demit di sana marah dan mengutuk suamimu. Jadi dia tidak akan pernah punya anak." Dia sedih mendengar kabar dari si kakek misterius. Dan tak lama kemudian, si kakek misterius itu hilang entah kemana. Malam pun tiba. Palupi perlahan mendekati suaminya yang sedang sibuk merawat wayang kulit di beranda rumahnya. Walaupun Pandu bukan seorang dalang, tapi dia gemar sekali mengoleksi wayang kulit. Kemudian, Palupi duduk di samping suaminya itu. Dia harus memilih kata-kata yang sopan agar suaminya tidak marah. "Mas, Palupi mau tanya." Ia pun membuka pembicaraan. "Tanya apa?" timpal Pandu dengan nada datar sambil terus mengelap wayang kulitnya. "Apa dulu Mas pernah mengencingi sarang demit?" tanya Palupi. Pandu kaget mendengar pertanyaan istrinya itu. Dia meletakkan wayang kulit lalu menoleh pada Palupi. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" Pandu malah balik nanya sambil mengerutkan dahinya. Dia tampak heran. "Kakek misterius itu mendatangiku lagi tadi sore," ucap Palupi. Dia bilang, "Kita tidak akan pernah punya anak karena dulu Mas Pandu pernah mengencingi sarang demit. Sehingga membuat penghuninya marah. Merekalah yang menyebabkan kita tak kunjung punya keturunan, Mas," kata Palupi. Dia memberanikan diri untuk mengatakan semuanya. Pandu terdiam sejenak. Dia tampak kaget dengan apa yang dikatakan istrinya itu. Memang dulu saat Pandu masih lajang, dia pernah pergi ke hutan keramat untuk mencari burung. Hutan itu jarang sekali dikunjungi manusia sehingga masih banyak burung di sana. Banyak sekali pohon besar di hutan tersebut. Suasananya juga selalu berkabut membuat nuansanya semakin menyeramkan. Di hutan itulah Pandu tak sengaja melihat sebuah lubang yang ukurannya sebesar sumur. Lubang itu ditumbuhi oleh tanaman liar. Dan entah apa yang dipikirkan Pandu beserta teman-temannya, mereka malah mengencingi lubang itu sambil tertawa cengengesan. Akibatnya, Pandu dan teman-temannya itu terkena kutukan. Mereka sulit punya keturunan sampai saat ini. "Iya, dulu aku memang pernah usil mengencingi lubang di hutan keramat," ucap Pandu. Istrinya itu langsung berdecak kesal.
Dia tidak menyangka kalau masa remaja suaminya itu sangatlah nakal. "Lalu bagaimana ini, Mas?" tanya Palupi. "Aku harus bertemu dengan kakek misterius itu," ucap Pandu. Menjelang sore, Pandu dan istrinya berdiri di depan jendela kamar. Mereka berharap kakek itu muncul lagi. Dan tak lama kemudian, Pandu beserta istrinya mendengar suara lelaki yang sedang terbatuk-batuk. Pasutri itu melongokkan kepala. Mereka keluar dari jendela. Dan dari arah kanan, tampaklah kakek misterius sedang berdiri di sana. "Kalau kalian mau lepas dari kutukan itu, maka ada syarat yang harus kalian penuhi." Tanpa perlu ditanya, kakek itu langsung memberikan syarat yang harus dipenuhi Pandu. "Nanti dulu, Kek. Kakek ini siapa dan dari mana? Kenapa kakek tahu kalau dulu aku pernah mengencingi sarang demit?" tanya Pandu. Dia sangat penasaran pada sosok kakek misterius itu. "Aku salah satu penghuni sarang demit yang kau kencingi. Akulah yang memimpin demit di sana," kata kakek itu. Dan tanpa diduga-duga, wajah si kakek berubah menjadi kepala ular kobra. Kemudian berubah kembali menjadi kepala kambing yang sangat menyeramkan. Lalu berubah lagi menjadi kepala harimau. Pandu dan Palupi kaget bukan main. Mereka pun terjungkal saat melihat perubahan wajah si kakek. Kali ini Pandu sangat yakin kalau kakek itu bukanlah manusia. Perlahan Pandu melongokkan kembali kepalanya, sementara istrinya itu ketakutan. Palupi jongkok di bawah jendela. Dan saat Pandu melongokkan kepala, ternyata kakek itu sudah berwujud manusia. "Kek, apa syarat yang harus saya penuhi supaya saya lepas dari kutukan itu?" tanya Pandu. "Kau harus menumbalkan 10 anak laki-laki berumur 5-6 tahunan. Jebloskan mereka ke dalam sarang demit dalam keadaan hidup-hidup." Pandu sempat kaget saat mendengar syarat itu. Jujur, itu adalah syarat yang sangat berat bagi Pandu. Tapi dia harus melakukannya. Karena kalau tidak, Pandu akan mandul seumur hidupnya. Dan tak lama kemudian, kakek tua itu menghilang entah kemana. Sebenarnya Palupi tidak setuju dengan syarat si kakek. Tapi Pandu akan melakukannya secara diam-diam. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Palupi, Pandu pergi ke hutan keramat. Hutan itu masih sangat disakralkan. Di hutan itu, Pandu melihat taburan kembang melati. Dia pun mengikuti taburan kembang itu. Dan tak lama kemudian, akhirnya Pandu menemukan lubang sarang demit. Ajaibnya, walaupun sudah ditinggalkan bertahun-tahun, lubang itu tetap menganga. Dan di dalam lubang itu, Pandu mendengar suara ratusan orang yang merintih. Suara itu sangat mengerikan. Pandu sampai merinding mendengarnya. Tak salah lagi, lubang ini pasti sarang demit yang dulu pernah dikencingi Pandu. Setelah itu, Pandu kembali ke rumahnya. Dia sedang berpikir keras bagaimana caranya mendapatkan tumbal anak-anak. Sebenarnya, dia masih merahasiakan rencana jahat itu dari istrinya. Karena sudah jelas Palupi menolak syarat yang diberikan si kakek misterius. Tapi Pandu tetap ingin memenuhi syarat itu agar dia bisa punya keturunan. Di suatu pagi, Pandu berjalan menelusuri pasar yang letaknya tidak jauh dari rumah Pandu. Pasar itu sangat ramai. Banyak pedagang yang berteriak mempromosikan barang dagangannya. Pagi itu, Pandu berbelok ke arah kanan dan masuk ke pasar ikan. Di sana ternyata banyak anak-anak kecil gelandangan yang sedang memunguti sisa-sisa potongan ikan. Mereka mengumpulkan potongan ikan itu lalu menukarnya dengan makanan. Nantinya potongan ikan tersebut akan dijadikan pakan ternak. Tak jelas dari mana datangnya anak-anak gelandangan itu. Tapi setiap tahun jumlah mereka selalu bertambah, membuat risih pedagang ikan. Pakaian anak itu kumal dan bau amis. Wajah mereka kotor, badannya juga bau busuk karena tak pernah mandi. Paling kalau turun hujan barulah mereka mandi. Pandu menelan ludahnya sendiri. Dengan ragu-ragu, dia mendekat pada salah satu anak gelandangan itu. "Nak, boleh paman beli potongan ikan itu?" tanya Pandu. Ia berbicara dengan seorang anak lelaki yang umurnya baru 6 tahunan. Anak itu mendongak pada Pandu. Kedua tangannya kotor sekali. Banyak lalat hijau yang mengerumuni tubuhnya. "Tapi punyaku masih sedikit, paman," ucap anak lelaki itu. "Tidak apa-apa, paman akan menukarnya dengan makanan. Tapi syaratnya kamu harus ikut dengan paman," kata Pandu. "Kemana?" tanya anak itu. "Ke pesta. Di pesta itu banyak sekali makanan enak," jawab Pandu. Jelas sekali dia berbohong. Anak itu sangat tertarik dengan ajakan Pandu. Ia bahkan sempat mengajak teman-temannya. Tapi Pandu melarang. Dengan alasan pestanya hanya cukup untuk 1 orang lagi. Padahal Pandu hanya ingin melakukan percobaan terlebih dahulu.
Dia akan menumbalkan anak gelandangan itu, dan kalau aksinya tidak ketahuan, maka Pandu akan menculik anak gelandangan lainnya. Pandu membawa anak itu menuju hutan. Si anak gelandangan bingung kenapa dia dibawa ke hutan yang sangat menyeramkan. "Aku takut," kata si anak gelandangan. Dia mengerutkan keningnya sambil melirik ke segala arah. Hutan itu berkabut. Bau kembang melati menguar, membuat suasana semakin menyeramkan. Akhirnya, Pandu dan anak gelandangan tiba di lokasi sarang demit. Lalu terdengarlah suara rintihan dari dalam lubang yang menyerupai sumur. Si anak gelandangan memegangi lengan Pandu. Dia bahkan menangis ketakutan saat mendengar rintihan aneh itu. Pandu menelan ludahnya sendiri, keringat membasahi dahinya. Dia melirik anak gelandangan yang sedang memegangi lengannya. Ada rasa kasihan dalam hati Pandu. Dia sebenarnya tidak tega kalau harus membunuh anak kecil. "Nak, ternyata pestanya belum dimulai. Kita tunggu sebentar ya," kata Pandu. Tapi anak gelandangan itu tidak menimpali perkataan Pandu. Ia masih ketakutan. Dan tak lama kemudian, Pandu mendorong anak itu ke dalam lubang sarang demit. Si anak pun jatuh. Ia berteriak dengan sangat kencang. Suaranya menggema di dalam lubang. Sebelum akhirnya suara itu menghilang begitu saja. Setelah anak gelandangan jatuh ke dalam lubang sarang demit, terdengarlah suara tawa seorang lelaki dari dalam lubang. Suaranya sangat mengerikan. Dia tertawa terbahak-bahak. Segera Pandu pergi dari lubang tersebut. Dia sangat gugup. Baru kali ini Pandu membunuh manusia. Sesampainya di rumah, kedua tangan Pandu masih bergetar. Ia langsung menuju sumur untuk membasuh tangan dan wajahnya. Teriakan anak kecil itu masih terngiang-ngiang di telinga Pandu. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Palupi. Tiba-tiba wanita itu muncul. Pandu gugup, wajahnya pucat. Sebisa mungkin ia menyembunyikan kegugupannya. "Aku baik-baik saja," kata Pandu sambil berjalan ke kamar. Keesokan paginya, keadaan Pandu membaik. Dia pun melancarkan aksinya kembali. Tapi kali ini, Pandu menyuruh 2 orang untuk menculik anak-anak itu. Kedua pesuruh Pandu langsung menuju pasar ikan. Mereka menculik anak-anak itu dan memasukkannya ke dalam karung. Karungnya dilubangi kecil-kecil agar anak-anak itu bisa bernapas. Kedua tangan dan kaki mereka diikat agar tidak mengamuk. Menjelang petang, kedua pesuruh Pandu membawa satu persatu anak kecil itu ke hutan keramat. Mereka masih terbungkus di dalam karung. Ternyata Pandu sudah ada di sana. Ia berdiri tak jauh dari lubang sarang demit. Pandu sebenarnya tidak tega melihat anak-anak itu, tapi tidak ada jalan lain. Pandu harus menumbalkan mereka semua demi mendapatkan keturunan. "Buang mereka ke dalam lubang itu," suruh Pandu. Terdengarlah suara anak-anak yang melenguh. Mereka tak bisa berteriak karena mulut mereka diikat pakai kain. 3 hari setelah Pandu berhasil menumbalkan 10 anak-anak, Palupi pun bermimpi kalau dia akan hamil. Mimpi itu membuat Palupi dan Pandu sangat bahagia. Mereka berharap mimpi Palupi menjadi kenyataan. Dan benar saja, 4 bulan kemudian, akhirnya Palupi hamil. Perutnya semakin membesar. Pandu dan Palupi sangat bahagia. Mereka merayakan kebahagiaan itu dengan menggelar pesta besar-besaran. 5 kerbau dan 10 kambing disembelih. Para warga berdatangan ke rumahnya Pandu untuk berpesta. Semua warga juga ikut bahagia saat mendengar kabar kalau Palupi hamil. Banyak dari mereka yang mengucapkan selamat pada Pandu. Singkat cerita, bayi itu pun lahir. Pandu sangat senang karena anak pertamanya itu adalah laki-laki. Ia langsung menamai anaknya dengan nama Drupadi. Awalnya semua baik-baik saja. Tidak ada hal aneh yang terjadi pada keluarganya Pandu. Hingga pada suatu malam, keanehan di keluarga Pandu mulai terjadi. Tengah malam saat Palupi sedang tidur di samping bayinya, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari luar rumah. Itu seperti suara anak kecil yang memanggil-manggil nama anaknya. Drupadi, main yuk. Begitulah suaranya. Palupi ketakutan. Dia mencoba untuk membangunkan suaminya. Tapi Pandu tidak mau bangun. Terpaksa Palupi mengintip sendirian dari celah jendela kamarnya. Dan betapa terkejutnya Palupi saat melihat ada 10 orang anak-anak kecil berwajah pucat. Mereka sedang berdiri di halaman rumah. Anak-anak itu tampak mengerikan. Segera Palupi membangunkan kembali suaminya. Ia mengguncang-guncangkan tubuh suaminya itu. Pandu pun terbangun. Dia langsung panik. "Ada apa?" tanya Pandu. "Ada anak-anak kecil di halaman rumah kita. Mereka manggil-manggil Drupadi," kata Palupi. Pandu pun membuka jendela.
Dan benar saja, ada 10 anak-anak kecil yang berdiri di halaman rumahnya. Pandu pun kaget. Segera ia menutup kembali jendela itu. Pandu menyuruh istrinya untuk membawa Drupadi ke kamar lain. Pandu yakin pasti di luar itu adalah roh dari anak-anak yang pernah ia tumbalkan. Ia pun mengintip kembali dari celah jendela. Ternyata anak-anak kecil itu sudah hilang. Teror malam itu hanyalah permulaan. Semakin hari 10 anak misterius itu malah semakin menjadi-jadi. Mereka meneror keluarga Pandu. Pandu tidak tahan karena keluarganya terus-terusan didatangi hantu anak-anak kecil itu. Ternyata bukan Pandu saja yang diteror, tapi 2 lelaki pesuruh Pandu juga kena teror. Keluarga mereka terus-terusan diteror oleh makhluk halus. Petaka terus-terusan berdatangan. Mereka berdua mati satu persatu. Bahkan keluarganya juga ikut mati. Ada yang mati karena kebakaran, dan ada juga yang mati terjatuh dari atas pohon kelapa. Pandu mulai cemas. Dia yakin kalau petaka itu juga akan datang pada keluarganya. Pandu tidak punya pilihan lain. Dia akan minta bantuan dukun sakti untuk menangkal petaka itu. Kebetulan di desa tetangga ada seorang dukun yang terkenal sangat sakti bernama Ki Samanan. Pandu mendatangi rumah Ki Samanan di malam hari. Rumah itu berbentuk panggung. Dukunnya berusia 50 tahunan. Ia tinggal berdua bersama istrinya. Ki Samanan tidak pernah punya anak. Dia juga mandul. Tapi bukan karena kutukan, melainkan ketika muda, Ki Samanan pernah dipatok ular tanah. Konon, orang yang dipatuk ular tanah tidak bisa punya keturunan. Ki Samanan ini menjadi andalan bagi masyarakat untuk urusan gaib. Lelaki tua itu bisa menyembuhkan orang kesurupan atau menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh santet. Saat Pandu bercerita soal 10 roh anak kecil yang mengganggu keluarganya, Ki Samanan malah tersenyum. Dia menanggapi enteng masalah itu. Kemudian Ki Samanan memberi Pandu 4 buah jimat kecil seukuran koin yang dibungkus dengan kain kafan. Kata Ki Samanan, jimat itu harus dikubur pada 4 sudut rumahnya Pandu. Pastilah hantu anak-anak kecil itu tidak akan mengganggu keluarga Pandu lagi. Dan keesokan harinya, Pandu langsung mengubur jimat itu di 4 sudut rumahnya. Namun bukannya pergi, Pandu dan keluarganya malah semakin diteror oleh 10 hantu anak kecil. Satu persatu, anggota keluarga Pandu tewas. Yang pertama adalah Palupi. Wanita itu mati mendadak. Tubuhnya tiba-tiba kempis. Darah di dalam tubuhnya lenyap secara gaib. Sampai-sampai tengkorak kepalanya tampak sangat jelas. Korban kedua adalah bayinya Pandu. Bayi itu awalnya hilang entah kemana, seperti ada yang menculiknya. Hingga keesokan paginya, Pandu menemukan bayi tewas di halaman rumah. Tubuh bayi itu tercabik-cabik seperti habis dimangsa binatang buas. Dan yang terakhir adalah Pandu sendiri. Dia tidak mati tapi menjadi orang gila. Awalnya Pandu stres karena kehilangan istrinya. Hingga pada akhirnya dia sempurna menjadi orang gila. Pandu keliling desa tanpa memakai baju. Kadang dia tertawa dan menangis sendirian. Bahkan Pandu juga sering melempari batu pada siapapun yang ia jumpai di jalanan. Warga marah. Mereka menangkap Pandu lalu mengusirnya dari kampung. Dia pun menjadi orang gila gelandangan yang suka menceracau soal anak-anak kecil yang pernah ia bunuh. Rumah keluarga Pandu pun kosong dan dicap sebagai rumah angker. Tak ada warga yang berani masuk ke dalam rumah itu, kecuali si dukun yang bernama Ki Samanan. Ternyata dari awal Ki Samanan tidak punya niat baik sama sekali. Ia tahu betul setan yang dilihat Pandu itu bisa dimanfaatkan. Makanya dulu Ki Samanan menyuruh Pandu untuk menanam jimat di sudut-sudut rumahnya. Ternyata jimat itu berfungsi untuk menjebak hantu anak kecil di dalam rumahnya Pandu. Semenjak saat itulah Ki Samanan berhasil membawa pulang 10 hantu anak-anak kecil. Ki Samanan memelihara mereka semua seperti anak sendiri. Setiap hari hantu-hantu itu diberi sajen darah kambing. Dan bukan hanya itu saja, Ki Samanan juga mencukur rambut mereka. Ternyata Ki Samanan akan menyuruh mereka untuk mencuri uang di rumah warga. Selang beberapa bulan, Ki Samanan mendadak kaya. Dia hidup bergelimangan harta. Tapi untungnya tak ada satu orang pun yang tahu kalau Ki Samanan ini memelihara makhluk gaib yang sekarang disebut tuyul. Beberapa tahun kemudian, setelah Ki Samanan dan istrinya meninggal dunia, 10 tuyul itu mulai berhamburan. Ada yang menetap di hutan, di sungai, dan bahkan di kawasan candi. Selesai.
Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.